Setelah pada video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana proses pembuatan silase dari tepung jagung. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana ciri-ciri silase yang jadi setelah lebih dari 21 hari. Serta kita akan mencoba memberikan pada ternak. Ikuti terus video ini dan selamat menyaksikan. Oke, di sini sudah kita siapkan satu buah silase yang disimpan dalam plastik karena tidak semuanya kita masukkan dalam drum kemarin karena tidak muat. Nah, dari sini bisa kita lihat dari luar, kelihatan apakah ada jamurnya atau tidak ya. Kalau banyak jamur itu bisa jadi silasenya tidak berhasil. Nah, selain dari jamur, kita akan lihat ciri-ciri silase yang lain ya. Bisa kita lihat, kita langsung kita buka supaya ketahuan. Sebentar. Oke, di sini sudah kita buka dan bisa kita lihat. Saya dekatkan dulu kameranya. Ya, seperti inilah kurang lebihnya. Ya, kalau jadi itu ciri-cirinya yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu tidak ada jamur, tidak berjamur baik di atas maupun ke dalam-dalam. Sampai ke dalam kita cari tidak ada, dan tidak berbau busuk ya. Aromanya wangi kecut seperti aroma tape ya, banyak orang bilang ya. Jadi begitu buka plastik sebenarnya udah tahu, wah aromanya wangi, ini silasenya jadi gitu ya. Setelah itu kita lihat juga apakah dia ada jamurnya atau tidak. Tapi kalau dari plastik kan sudah kelihatan dari luar. Tadi begitu pertama kita ambil sudah kita tahu, oh tidak ada jamurnya, kemungkinan besar jadi. Terus yang kedua begitu kita buka, aromanya aroma tape wangi kecut seperti itu tanda silasenya jadi. Terus dari segi warna ini bisa bermacam-macam tergantung bahan yang digunakan, karena ada jenis-jenis rumput tertentu yang ketika dibuat silase dia masih agak mempertahankan hijaunya. Ada juga yang warnanya berubah menjadi kecoklatan atau mungkin kuning agak cerah. Jadi bermacam-macam tergantung jenis rumput dan tingkat kekeringan ya, kadar airnya. Ya, tergantung tingkat kadar airnya. Semakin kadar airnya tinggi itu biasanya arahnya ke coklat ya. Tapi karena silase itu kuncinya di kadar air, kalau terlalu tinggi biasanya bisa menjadi tidak jadi atau busuk ya. Tapi kalau kadar airnya rendah di bawah 50 itu kemungkinan agak kecerah warnanya. Oke, sekarang kita coba untuk kita berikan pada ternak apakah mau. Oh ya, sebelum diberikan pada ternak ada alangkah baiknya kalau ini diangin-anginkan terlebih dahulu, tidak langsung diberikan ya, supaya menghindari kadang-kadang, karena bagi yang pertama kali diberi silase kadang-kadang kembung dan sebagainya itu bisa dihindari dengan cara diangin-anginkan 15 sampai 20 menit lah kurang lebih. Pernah menggunakan silase makan itu mungkin agak susah atau tidak mau langsung makan, itu bisa dikasih trik ya, dibuat lapar dulu, terutama bisa diberikan pagi hari karena waktu pagi hari semalam dia tidak makan, otomatis pagi dia posisi lapar. Yang kedua, taburkan sedikit dedak atau polar atau brand di atasnya untuk pertama kali ya. Jadi tergantung kebiasaan ternak Anda. Misal teman-teman ternaknya biasa diberi polar atau katul, bisa ditaburkan itu di atasnya yang sesuai dengan kesukaan ternaknya. Oke, bisa ditaburkan pada ternak. Let's go.
Oke, kita coba berikan ke kandang yang ke tempat pakan yang satunya. Kita pause dulu. Oke, jadi lihat di sini meskipun tidak lahap ya, itu dimakan. Tapi kalau sering diberi pakan dengan silase ini, saya rasa akan lahap juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap hari saya menggunakan hijauan segar. Jadi silase ini hanya untuk saat-saat darurat saja sebagai persediaan pakan saya. Oke, seperti inilah kondisinya. Dan tadi saya sampaikan kalau domba agak susah atau kambing agak susah untuk makan, bisa kita beri dengan ya, makanan biasanya mereka, kebiasaan mereka. Kalau bisa pakai dedak, bisa pakai dedak untuk memancing supaya tambah mau mencoba untuk makan dulu. Tapi kalau tempat saya tidak perlu, karena memang tiap hari mereka mau makan itu ya, tidak perlu ditambahkan. Ya, seperti ini kondisi mereka saat makan silase atau jagung manis. Silase ini sangat berguna ya pada saat-saat dimana teman-teman ngarit tidak bisa untuk mencari pakan atau ngarit setiap hari. Jadi bisa sekali waktu atau di beberapa waktu libur untuk cari pakan, disimpan dalam bentuk silase terus digunakan untuk pakan selama 1 minggu. Itu adalah beberapa trik yang digunakan. Atau kalau seperti saya tiap hari bisa cari pakan karena punya lahan sendiri, itu bisa digunakan saat-saat urgent seperti mungkin puasa, lebaran, ada orang hajatan, ada kematian dan sebagainya yang membuat kita terpaksa tidak bisa ngarit. Jadi sangat membantu sekali. Oke, sekian video kali ini tentang silase. Silahkan klik subscribe untuk berlangganan supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Serta jangan lupa like dan bagikan. Atau kalau ada pertanyaan dan masukan silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ngarit semua. Salam ngarit dari Plat AD.